Ingatkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, barang siapa yang berbuat baik, yang berbuat ketaatan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Dan sebaliknya, Allah mengancam barang siapa yang melanggar aturannya dengan adab yang sangat pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Yang kami hormati para alim ulama dan juga yang kami hormati para sesepuh Jamiah Al-Muhsinin, dan juga yang kami hormati para hadirin, khususnya sahibul hajah Ustadz Bashiruddin sekeluarga. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua urusannya, dan semoga dijauhkan dari kita fitnah akhir zaman, sehingga tidak ada satupun dari kita maupun keturunan kita yang mati dalam keadaan selain Islam. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat beliaulah kita bisa mengenal ajaran Islam yang sesungguhnya, dan juga bisa mengenal apa itu yang benar, apa itu yang salah. Kemudian kami di sini akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Shahibur Ratib Qutbid Da'wah wa Qutbil Irsyad Hawthil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi beliau dalam salah satu kitabnya Risalatul Mu'awanah, ketika menjelaskan tentang muraqabah atau pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini tidak luput, tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setelah itu kemudian beliau memberikan suatu resep, suatu obat, bagaimana ketika kita itu sudah ada kecondongan untuk kemalasan, sudah ada benih-benih kemalasan untuk beribadah, malas sholat, malas melakukan sunnah-sunnahnya, dan malas yang lainnya. Atau kita sudah ada kecondongan untuk melakukan kemaksiatan, sudah mulai ada keinginan untuk melakukan kemaksiatan atau bahkan sudah melakukannya. Jadi beliau memberikan 4 resep, 4 obat yang kata beliau ini sangat manjur. Jadi yang pertama itu fadzakirha bi annallaha yasma'u wa yanduru wa ya'lamu as-sirra wan najwa. Jadi ingatkanlah diri kita. Jadi diri kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar semua yang kita ucapkan, baik itu secara keras maupun pelan, bahkan suara yang kita kerentekkan dalam hati itu Allah tahu. Dan juga Allah mengetahui, mendengar dan mengetahui. Jadi kita melakukan perbuatan baik, perbuatan jelek, itu Allah tahu karena Allah mengawasi kita. Dan itu tidak luput, 24 jam kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang benar-benar meresapi obat yang pertama ini, maka dia akan sulit untuk melakukan kemaksiatan. Yang awalnya mau maksiat karena dia ingat bahwasanya Allah itu melihatnya, maka dia akan susah untuk melakukan maksiat, gak jadi, ada remnya.
Ibarat kalau orang bekerja itu diawasi CCTV, bagaimana, kan beda. Ketika diawasi CCTV dengan tidak diawasi, pasti beda. Dia akan gerak sedikit takut, mau melakukan ini takut, karena dia sadar bahwasanya diawasi oleh CCTV. Nah, kalau obat ini tidak mempan, fa illam yufidha, katanya hadza tadhkira, fa illam yufidha hadza tadhkiru, kalau memang ini tidak mempan, kata Imam Haddad, maka yang kedua, mungkin karena kita kurang tahu, kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga obat yang pertama ini tidak mempan, maka beliau memberikan obat yang kedua, yaitu ingatkanlah dirimu, ingatkanlah diri kita bahwasanya di kanan kiri kita ada dua malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita. Id yatalaqqal mutalaqqiyaini 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun. Jadi apa yang kita lakukan itu semua dicatat, baik itu perbuatan baik, perbuatan jelek, itu dicatat semua secara detail, jelas. Tanggal sekian, jam sekian dia melakukan seperti ini, dia melakukan baik dicatat, melakukan jelek sekecil apapun yang dia lakukan pasti dicatat oleh kedua malaikat. Nah, kalau memang masih tidak mempan, kalau tetap, maka yang ketiga, maka ingatkanlah dengan kematian, karena memang kematian ini hal yang gaib, yang paling dekat dan yang menunggu kita. Maka takut-takutilah diri kita. Jadi ingatkanlah diri kita bahwasanya andai kematian tersebut datangnya tiba-tiba, sedangkan kita dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam keadaan maksiat, itu bagaimana? Dalam keadaan maksiat ternyata tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut, bagaimana? Otomatis dia akan mendapatkan kerugian la akhiralahu, kerugian yang terus menerus dan tidak ada akhirnya. Nah, dan ketika obat ini masih tidak mempan, maka yang keempat ini, ingatkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, barang siapa yang berbuat baik, yang berbuat ketaatan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Dan sebaliknya, Allah mengancam barang siapa yang melanggar aturannya dengan adab yang sangat pedih, bi'adzabin alimin. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Dan ketika nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu semua catatan yang kita lakukan itu ada semua. Baik itu amal perbuatan kita, amal kejelekan kita. Dan amal kejelekan kita itu tidak mungkin dihapus kecuali kita sudah mentaubatinya. Kalau belum ditaubati, maka catatan tersebut masih tetap belum dihapus. Jadi kalau sudah ada kecondongan untuk mulai malas-malasan, atau sudah ada keinginan untuk melakukan maksiat, maka ingatkanlah ini. Ingatkanlah dengan 4 obat ini. Yang pertama, bahwasanya Allah itu pasti mengetahui kita. Tidak hanya itu, bahkan Rasulullah juga mengetahui apa yang kita lakukan. Karena amal kita itu sebelum diangkat kepada Allah itu disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sedihnya beliau kalau melihat kita melakukan perbuatan jelek, dan Rasulullah tahu, itu pasti tahu. Dan ini ada satu kisah yang dikisahkan oleh salah satu sahabat, yaitu Sa'labah bin Abdurrahman. Bukan Sa'labah yang kaya diminta doa kaya, itu bukan. Ini Sa'labah bin Abdurrahman. Jadi seorang pemuda, umurnya kurang lebih 14-15. Saking cintanya dengan Rasulullah SAW, luar biasa beliau ini. Sampai kalau jalan dimanapun itu ceria terus, senyum terus. Kenapa? Karena yang dibayangkan yaitu wajah Rasulullah. Sehingga dia ketika ingat wajah Rasulullah, dia senyum. Bahkan kalau tidur pun tidurnya di masjid. Nah, tidur di masjid di dekat pintu yang mana Rasulullah itu kalau masuk masjid lewat itu.
Dan suatu ketika Sayyidina Sa'labah bin Abdurrahman ini disuruh oleh Rasulullah, disuruh sebuah hajat. Nah, ketika di Madinah, kan Madinah itu kalau zaman dulu rumahnya masih gedek, mungkin dari pelapa kurma, bahkan masih tertutup dengan kain. Nah, ketika Sayyidina Sa'labah itu lewat di suatu jalan, ternyata di situ ada angin yang sangat kencang dan membuka selambu salah satu rumah. Sehingga Sayyidina Sa'labah tanpa sengaja beliau melihat perempuan yang mandi dalam keadaan telanjang. Akhirnya langsung oleh Sayyidina Sa'labah dipalingkan pandangannya. Seketika itu beliau takut dan malu. Takut bagaimana? Kalau Rasulullah tahu, dan Rasulullah pasti tahu. Dan Rasulullah pasti tahu. Dan saking takutnya, saking nangis. Akhirnya Sayyidina Sa'labah ini kabur, pergi di suatu tempat yang tidak ada orang, di atas bukit. Nah, akhirnya Rasulullah ketika sholat mencari Sa'labah. Di mana Sa'labah ini? Ternyata akhirnya Rasulullah menyuruh orang tercinta yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman untuk mencari Sayyidina Sa'labah. Carilah Sa'labah, dia ada di bukit sana. Yang dicari oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman di suatu bukit. Nah, di situ ketemu pengembala kambing dan bertanya, apakah kamu melihat anak muda, anak kecil, ciri-cirinya dia sering senyum. Dia sering senyum. Loh, kalau seperti itu saya nggak melihat, cuma saya melihat ada anak asing, pemuda asing yang dia nangis ketakutan. Oh, mungkin dia itu. Sekarang di mana dia? Dia ada di atas sana. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman pergi ke sana dan bertemu dengan pengembala kambing yang lain. Mau ke atas dihalang. Jangan, di situ ada anak kecil, ada anak muda yang nangis. Dia takut sama orang. Tunggu saja, karena kebiasaan dia ketika mau maghrib dia akan turun ke saya minta susu kambing. Akhirnya Sayyidina Salman dan Sayyidina Umar itu singitan. Nah, ketika Sayyidina Sa'labah itu turun, langsung Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman itu menghampiri Sayyidina Sa'labah. Ketakutan, loh, kok ada di sini? Apakah Rasulullah menyuruhmu? Apakah Rasulullah tahu apa yang saya lakukan? Saking takutnya. Akhirnya singkat cerita, Sayyidina Sa'labah dibawa pulang, mau dibawa ke Rasulullah, ternyata di pertengahan jalan sakit. Akhirnya tidak jadi dibawa ke Rasulullah, dipulangkan ke rumah ibunya. Akhirnya melapor ke Rasulullah, mana Sa'labah? Ada di rumah ibunya. Kenapa kau bawa ke sini? Dia dalam keadaan sakit. Apakah saya mau menjemput dia sehingga saya bawa ke sini ya Rasulullah gitu? Gak usah, saya yang ke sana. Oh, luar biasa, Rasulullah sendiri yang akan datang ke Sa'labah. Nah, ketika datang di rumahnya, Assalamualaikum. Takut Sayyidina Sa'labah mendengar suara Rasulullah. Akhirnya masuk pada Sa'labah, Assalamualaikum ya Sa'labah. Waalaikum ya Rasulullah. Dan dijawab dengan pelan. Saking takutnya itu, Sayyidina Sa'labah menutup kepalanya. Akhirnya Rasulullah duduk di sebelahnya, dia angkat kepalanya Sayyidina Sa'labah di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Sayyidina Sa'labah ini menjatuhkan kepalanya karena merasa tidak pantas kepala yang menyimpan mata yang kotor itu berada di pangkuan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat lagi oleh Rasulullah. Kenapa kamu ya Sa'labah? Cerita katanya. Jadi terputus-putus itu sahabat ketika cerita itu. Ketika engkau nyuruh saya di suatu tempat itu ada angin kencang dan membuka kain. Terus sehingga saya melihat perempuan yang mandi. Terus apa yang kamu minta? Kata. Saya minta agar Allah mengampuni dosaku. Ya sudah diampuni. Masa ya Rasulullah? Iya. Karena memang yang dilakukan itu tidak sengaja. Tidak sengaja kemudian dipalingkan. Kemudian apa yang kamu minta lagi? Dan Sayyidina Sa'labah mengatakan, jangan tinggalkan aku ya Rasulullah.
Nah, ketika itu badan Sayyidina Sa'labah ini merasa aneh. Akhirnya melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, badan saya kok seperti ini. Ya itu ajal kamu sudah dekat. Akhirnya ditalkin langsung oleh Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata Sayyidina Sa'labah sudah meninggal. Akhirnya ditutup matanya oleh Rasulullah, kemudian dimandikan langsung oleh Rasulullah dan dikafani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak hanya itu, ketika Rasulullah juga mengantarkan jenazahnya, langsung yang mengantarkan jenazahnya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar juga ikut. Jadi Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah itu aneh, jalannya kok jinjit gitu, kayak kesempitan. Bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok jalan seperti itu? Ya, malaikat turun sehingga memenuhi tempat ini, saya tidak bisa berjalan. Luar biasa nih. Seorang pemuda yang cintanya dengan Rasulullah sehingga dia melakukan dosa yang bahkan dosa itu bukan dosa aslinya, cuma dia merasa bahwa itu dosa sehingga dia takut dengan Allah dan takut dengan Rasulullah, sehingga dia sangat ketakutan dan malu ketika bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika meninggal, bahkan ketika dimandikan langsung dikafani oleh Rasulullah, bahkan diantar jenazahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita sudah ada kemalasan, maka ingat bahwasanya Allah itu melihat kita. Kalau enggak mempan, maka yang kedua bahwasanya malaikat itu terus mencatat apa yang kita lakukan. Yang ketiga takutnya dengan kematian. Yang keempat bahwasanya Allah berjanji barang siapa yang berbuat baik maka akan dibalas dengan pahala, dan barang siapa yang bermaksiat maka dibalas dengan adab yang sangat pedih. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.